开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-36, yang dimana pada episode sebelumnya pertarungan Xiaoyan kali ini benar-benar gila saat mencoba merebut kembali Qing Yuan dari wanita misterius berbaju hijau. Xiaoyan langsung bentrok dengan unicorn bersayap 3, monster mengerikan setara Dou di bintang 4. Bahkan serangan energi lawannya mampu merobek ruang di langit, namun Xiaoyan tidak mundur sedikit pun. Dengan api pencair tulang miliknya, ia membekukan pancaran energi lawan di udara lalu menghancurkannya dalam sekali tendang. Setelah itu Xiaoyan bahkan mengeluarkan klon jiwa alam Kaisar Fana dan mencoba menyerang bersama demi menghentikan wanita hijau yang kabur membawa Qing Yuan. Sayangnya situasi semakin buruk. Wanita misterius itu ternyata memanggil unicorn bersayap 3 untuk menahan Xiaoyan, sementara dirinya membawa Qing Yuan pergi menembus penghalang energi. Bahkan Qing Yuan sempat sadar sesaat sebelum dipingsankan kembali, lalu diam-diam melepaskan sehelai bulu ungu dari sayapnya ke arah Xiaoyan seolah meninggalkan petunjuk. Di sisi lain, Xiaoyan dipaksa bertarung habis-habisan melawan unicorn tersebut. Penguasa tsunami pemecah api, api iblis teratai pemurnian, hingga tinju api putih susu miliknya hampir tidak memberikan efek besar pada tubuh monster itu. Unicorn bersayap 3 bahkan mulai mengejek Xiaoyan karena merasa pemuda itu tidak mungkin menang melawannya. Namun, mereka semua lupa satu hal paling mengerikan tentang Xiaoyan. Saat didesak sampai batasnya, Xiaoyan akhirnya mengangkat kedua tangannya dan melepaskan rahasia terbesar miliknya. Api putih susu di tangannya tiba-tiba terurai menjadi 22 jenis api eksotis berbeda. Bahkan unicorn bersayap 3 langsung panik dan mundur ketakutan. Orang gila, dia benar-benar ingin menyatukan semua api itu. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Instingnya menangkap fluktuasi energi dari arah Xiaoyan yang benar-benar mampu menghancurkan dirinya. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Unicorn di depannya ini adalah komplotan si penculik, dan satu-satunya cara memaksa Qing Yuan mengungkapkan keberadaannya adalah dengan menangkap makhluk ini hidup-hidup. Dalam pikirannya yang liar, walau ia telah menciptakan fusi api eksotis sejak di benua Qi bertarung, ia belum pernah menggabungkannya lagi sejak menerima warisan Kaisar kuno Tuoshe. Selama ini, wujud teratai api amarah Buddha miliknya terbentuk dari api yang sudah ditelan dan dijinakan oleh Xiaoyan, sehingga kehilangan faktor kekerasan awal dan kekuatannya jauh lebih kecil. Namun, melakukan fusi langsung menggunakan kekuatan asal api eksotis asli adalah konsep yang sama sekali berbeda. Ini adalah penggabungan murni yang sejak awal kelahirannya memang mengandung faktor-faktor kekerasan yang mengerikan. Sejak pertarungan sengit melawan Hun Tiandi di benua Qi bertarung, Xiaoyan belum pernah lagi mencoba melakukan penggabungan ekstrim dari seluruh kekuatan asal 22 api aneh di dalam tubuhnya. Bahkan sebelum momen ini, ia paling mentok hanya pernah menguji teratai api 7 warna dan belum pernah sekalipun menyatukan seluruh daftar peringkat api aneh dari dunia lamanya tersebut. Jika aku berhasil menggabungkan semuanya, bahkan seorang ahli Dou di bintang 4 pun bisa diatasi dengan kartu truf ini. Gumam Xiaoyan cemas. Tangannya sedikit gemetar menatap deretan kobaran api yang sangat familiar di hadapannya. Sudah lama sekali teman-teman. Xiaoyan tersenyum hangat menyapa 20 hai api yang masing-masing karakteristiknya telah ia hafal di luar kepala. Perlu diingat, di luar api peringkat pertama yang aslinya memang tidak ada, daftar peringkat benua Qi bertarung diisi oleh 22 jenis api aneh. Kaisar kuno Tuoshe sendiri sejatinya adalah salah satu dari api tersebut, yang mana setelah melahap 22 api lainnya, ia bertransformasi menjadi peringkat pertama hingga membuat rambutnya memiliki 22 variasi warna. Di barisan depan ada api penelan kekosongan peringkat 2 hitam yang lahir di kehampaan tanpa bentuk pasti, dikenal mampu melahap langit, bumi, dan segala sesuatu tanpa bisa ditahan dengan mudah.
Di sampingnya, berkobar api iblis teratai pemurnian, peringkat 3, putih susu garis miring merah muda, yang sanggup memurnikan apapun menjadi ketiadaan, bahkan menggunakan emosi target untuk membakar daging, jiwa, dan ki mereka dari dalam. Namun di sisi lain ada pula api pembakar langit Kaisar Emas, peringkat 4 emas, warisan klan kuno yang begitu menakutkan hingga mampu membakar habis ki bertarung musuh. Selanjutnya adalah api roh hidup, peringkat 5 hijau cair, yang mengembang ditiup angin, memicu kabut yang menumbuhkan tanaman obat mistis dan memancarkan aura kehidupan masif. Bersebelahan dengan itu menyala api penghancur 8 kehancuran, peringkat 6 hitam pucat, milik klan Yan yang sempat diubah Huoshuan menjadi sayap api raksasa sepanjang 100 zang. Klan Yan juga menguasai api leluhur emas 9 neter, peringkat 7 emas. Asli klan dunia bawah dalam 9 neter yang kini disatukan dengan api batu vulkanik, peringkat 17 merah gelap demi menyaingi api klan kuno. Berikutnya adalah api karma teratai merah, peringkat 8 merah tua yang melonjak membentuk bunga teratai merah memikat, disusul api 3000 hati yang membara, peringkat 9 alias api 3000 langit, berbintang yang menyerap kekuatan bintang hingga sanggup membuat ribuan mil daratan gersang laksana gurun. Lalu ada api angin 9 meter, peringkat 10 hitam, yang lahir di jurang yin berangin kencang, mampu mengeluarkan suara aneh yang memicu fluktuasi emosi menjengkelkan bagi siapapun yang mendengarnya. Tepat di sebelahnya menyala api pembeku tulang, peringkat 11 putih hutan, api unik pemaduan dingin dan panas ekstrim yang hanya lahir di tempat sangat yin setiap 100 tahun sekali. Melengkapi barisan tengah berkobar api petir 9 naga, peringkat 12 perak, warisan lembah api yang membara yang mengurung 9 naga, api kecil berwawasan. Api ini memancarkan kekuatan naga Shen yang mengintimidasi sekaligus menekan kekuatan jiwa musuh. Di dekatnya ada api bumi roh kura-kura, peringkat 13 cokelat, berbentuk kura-kura raksasa berduri tajam dengan mulut penuh taring pisau. Ada pula api hati yang jatuh, peringkat 14, si cara curang kultivasi karena memicu api hati internal untuk menempa ki dan memurnikan tulang tanpa henti setiap saat, walau api ini juga bisa dipanggil untuk membakar musuh dari dalam. Di sisinya mengalir api hati laut, peringkat 15 biru tua, yang bergerak misterius laksana riak air laut jernih berdampingan dengan api awan air, peringkat 16 merah menyala, berwujud awan api yang unik karena memiliki kekuatan elemen air. Lalu tampak api air, peringkat 18 hijau transparan, yang lahir di dalam air dan konon bisa mengendalikan arusnya. Diikuti api inti teratai hijau, peringkat 19, yang lahir di kedalaman bumi selama ribuan tahun hingga mampu memicu letusan gunung berapi. Harta bersamanya, singgasana teratai hijau, dipotong memakai alat giok, berfungsi menenangkan pikiran dan memicu benih teratai api bumi setiap 100 tahun. Di mana Xiaoyan dulu mendapati 11 benih yang menjadi bukti usia api tersebut telah mencapai 1100 tahun. Akhir barisan ditutup oleh api kayu emas, peringkat 20 emas kemerahan, yang lahir dari elemen emas garis miring kayu untuk menggunakan kedua atribut sekaligus. Api daun bambu hijau, peringkat 21 jingga kemerahan, si api penjaga hutan besar, api roh 10.000 binatang, peringkat 22 merah, yang membuat 10.000 binatang tunduk, dan api kuning misterius, peringkat 23 kuning pekat, yang walau fisiknya mirip api biasa, namun kekuatannya jauh melampaui api qi bertarung. Xiaoyan sejenak menatap dalam-dalam ke arah 22 kobaran api eksotis berwarna-warni yang berbaris rapi di hadapannya. Namun, tanpa mengulur waktu lagi, ia langsung melambaikan tangannya dengan tegas, memaksa puluhan asal api raksasa tersebut bergerak maju dan perlahan mulai saling bersentuhan di satu titik tengah. Saat 22 nyala api berbeda warna itu bersentuhan, suara laksana guntur teredam langsung meletus dari telapak tangan Xiaoyan. Seketika itu juga, kedua tangannya terkoyak hingga darah mengalir deras. Dilihat dari situasinya, jika bukan karena perlindungan doci masif di telapak tangannya, kemungkinan besar kedua tangan Xiaoyan sudah hancur di tempat. Sambil menahan rasa sakit luar biasa, Xiaoyan menatap tajam dengan mata hitam pekatnya ke arah puluhan api aneh yang baru mulai menyatu, di mana nyala api di dalamnya tampak sangat menyeramkan dan jahat. Sambil menggertakkan gigi, ia mengabaikan ruang sekitar yang mulai melengkung akibat energi dahsyat benturan tersebut dan tetap nekat merapatkan kedua tangannya ke tengah. Meski
Meskipun jarak kedua telapak tangannya kini tidak lebih dari setengah sentimeter, namun setengah sentimeter ini memaksa Xiaoyan mengerahkan setiap ons kekuatan sel tubuhnya hanya demi membuat tangannya bergerak perlahan. Di depannya, unicorn bersayap 3 menatap lekat aksi gila itu. Walau tahu tidak aman berada di sana, ia cukup iri melihat Xiaoyan memiliki 22 jenis api langit dan bumi, sehingga ia bersikeras tetap tinggal demi melihat si orang sombong ini hancur berkeping-keping. Lagi pula, sepanjang pengalamannya di benua Dodi, ia belum pernah mendengar ada orang yang mampu menggunakan api dengan cara se-ekstrem itu. Darah terus mengucur saat puluhan api bertenaga mengerikan itu mulai menyusut bertahap. Namun, jelas bahwa sembari menyusutkannya, Xiaoyan harus menahan serangan balik dari 22 api aneh tersebut hingga ia mengerang tertahan dan memuntahkan seteguk darah yang langsung hangus menjadi ketiadaan saat mengenai api. Anehnya, begitu darah Xiaoyan masuk ke bola api raksasa itu, nyala api fusi tersebut mendadak terangsang, membuat faktor-faktor dahsyat yang telah ditekan susah payah meletus kembali gila. Pasang sekering untukku. Sambil menggertakkan gigi, Xiaoyan menatap keras kepala ke arah kobaran api yang saling berjalin. Ia sadar betul tindakannya sangat bodoh, namun karena memiliki obsesi sendiri di dalam hati, ia tetap lanjut. Upaya perdana menyatukan seluruh api aneh ini memang gila, tapi dengan mengandalkan efek ajaib mantra api, flame mantra, ia menguatkan tekad untuk gigih melewati proses yang penuh liku ini demi mendapatkan kekuatan dahsyat yang sebanding dengan harganya. Meskipun proses penggabungan kekuatan asal api daftar peringkat benua Qi bertarung ini luar biasa sulit, ini adalah bagian dari akumulasi agar ia bisa meremehkan orang banyak di masa depan. Namun, bahkan dengan teknik kultivasi sekuat mantra api pun, jika sampai gagal, konsekuensinya akan sangat fatal. Terbukti saat mencapai setiap titik kontak kritis, 22 nyala api berwarna-warni itu menolak menyatu lebih lanjut, tidak peduli seberapa keras ditekan. Lebih jauh lagi, saat Xiaoyan tanpa sengaja menekan terlalu keras, energi di dalam bola fusi itu mendadak berubah menjadi sangat ganas. Ledakan teredam kembali terjadi, memicu bola energi di depan Xiaoyan menyemburkan api ke segala arah. Melihat bola api raksasa itu tiba-tiba terbelah dan mengempis laksana balon, pupil mata Xiaoyan menyempit. Ia tahu ini adalah pertanda awal energi akan meledak hancur. Xiaoyan, sialan, cepat hilangkan mereka. Jika terus begini, akan meledak, teriak guru besarnya, Raja Naga Emas, dengan sangat tergesa-gesa karena mengkhawatirkan keselamatan sang murid lantaran fusi tidak berjalan mulus sejak awal. Betapa bodohnya orang ini, tawa unicorn bersayap 3 penuh kemenangan. Namun di sisi lain, mata besarnya tetap mengunci Xiaoyan. Ia menahan diri di tempat karena selain ingin melihat wujud akhir fusi tersebut, ia juga khawatir pemuda yang telah mendapatkan pengakuannya ini akan mengambil keputusan impulsif akibat adiknya diculik. Mengabaikan peringatan Raja Naga Emas, Xiaoyan fokus total menatap bola api di depannya hingga dunia mendadak terasa sunyi tanpa suara angin. Pada momen magis itu, kilas kebingungan muncul di pupilnya. Namun 10 jarinya mendadak bergerak lincah, seolah sedang memetik bunga di antara dedaunan, mengetuk cepat di dalam bola api, seraya menuangkan douci besar dari mantra api ke dalamnya. Seketika bola api dahsyat itu sempat mereda, namun itu hanya sesaat sebelum akhirnya meletus kembali dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Pasalnya, 20 hai api aneh itu merasakan aura berbahaya dari douci mantra api yang hendak mengompres mereka menjadi satu sehingga mereka langsung berjuang melawan sekuat tenaga. Sialan, gabungkan untukku. Xiaoyan yang terkejut oleh ledakan energi spontan tersebut langsung meledakkan seluruh kekuatan jiwanya. Begitu kekuatan jiwa menakutkan itu bersentuhan dengan bola api raksasa, energi 22 api aneh meledak gila menahan serangan Xiaoyan. Karena tidak menyangka fusi ini akan sesulit ini, Xiaoyan segera mengerahkan seluruh sisa douci dan kekuatan jiwanya sekaligus. Dengan urat-urat tubuh menegang gila dan mata hitam yang menatap tajam, 22 nyala warna itu akhirnya menggeliat pelan. Di bawah tatapan shock unicorn bersayap 3, mereka perlahan-lahan mengembun menjadi sebuah biji kecil seukuran telapak tangan Xiaoyan yang memancarkan 22 warna mempesona. Kita sebut saja kau teratai nirwana, bisik Xiaoyan sembari menghela napas lega, di mana sudut mulutnya kini menyunggingkan sebuah senyuman menawan menatap biji teratai kecil di tangannya. Saat biji teratai 22 warna itu mulai terbentuk sempurna, Xiaoyan gemetar di sekujur tubuhnya.
Ia menunduk menatap objek kecil di genggamannya itu seraya bergumam pelan, "Berhasil." Begitu suaranya lirih berhenti, wajah Xiaoyan mendadak pucat pasi dan tatapan kosong di matanya seketika lenyap. Hampir laksana refleks terkondisi, ia langsung melemparkan biji teratai warna-warni tersebut dengan ganas ke arah unicorn bersayap 3 yang masih syok di kejauhan. Objek indah itu meluncur tanpa suara menembus alam hampa, bahkan tanpa memicu desau angin sedikit pun. Namun, gerakan yang tampak begitu ringan dan lembut ini justru sukses membuat seluruh sisik putih bersih milik unicorn bersayap 3 seketika berdiri tegak ketakutan. Biji teratai mistis itu melesat cepat membekukan ruang yang dilaluinya. Namun, tepat saat jaraknya menyusut hingga 100 meter dari sang unicorn, alas teratai terluar yang semula tenang mendadak menyusut dan mengembang gila. 这小子力量竟如此！ Seketika itu juga, ledakan dahsyat yang tak terkendali langsung menggema hebat memecah alam hampa. Energi destruktif memancar gila dari alam hampa, hingga membuat ruang kosong bergelombang hebat. Saat riak energinya menyapu puncak gunung penembus awan terdekat, gunung tersebut langsung hancur lebur berkeping-keping dengan permukaan sisa potongan yang sehalus cermin. Bahkan air terjun di kejauhan pun berhenti mengalir total seolah waktu telah membeku. Di dua arah berlawanan yang berjarak ribuan mil dari pegunungan binatang ajaib, beberapa sosok berpendar mendadak menghentikan terbangnya di langit. Mereka kompak mendongak kaget menatap langit jauh dengan wajah tua laksana kulit pohon dan wajah-wajah cantik yang dipenuhi rasa syok tak percaya. Bagaimana mungkin? Xiaoyan, dia... Gumam Yue, Ru dengan mata indah berkedip cemas, langsung tahu sesuatu yang besar telah terjadi pada Xiaoyan begitu merasakan energi api sedahsyat itu. Anak ini benar-benar tidak bisa tenang. Apalagi yang sedang dia lakukan, desis Presiden Baisu di dalam ruangan mewah Asosiasi Alkemis ikut mendongak menatap masa energi menakutkan yang menyerupai awan jamur raksasa di cakrawala pegunungan binatang ajaib. Teratai Nirvana, hasil fusi 22 api surgawi itu meledak laksana dewa api, turun ke dunia, Vanaguna menyapu langit memicu suhu dunia naik tajam seketika. Tepat saat hendak menghantam unicorn bersayap 3, letusan energi yang setara dengan kekuatan ahli Do di bintang 5 itu meledak masif hingga menarik atensi seluruh area pegunungan. Bahkan di kota Wu yang berjarak ribuan meter, orang-orang hanya bisa menatap kosong ke langit seraya bermandikan. Keringat deras laksana berada di neraka lava cair. 他们是从那个地方来的。 Kemanapun gelombang api awan jamur itu merembet, tak sehelai pun rumput yang selamat dan tanah pun memancarkan hawa panas ekstrim. Hutan tempat Xiaoyan berada hancur total tak berwujud dan aliran air terjun pun lenyap seketika. Unicorn bersayap 3 yang bertubuh raksasa dan berada paling dekat jelas menerima dampak paling parah. Lebih dari separuh bulu putih indahnya hancur total, menyisakan tubuh gelap yang terus mengucurkan darah merah tua laksana hujan. Beberapa luka mengerikan tersebar di punggungnya hingga samar-samar memperlihatkan tulang putih yang berkilauan. Sebenarnya, sejak fusi teratai selesai, sang unicorn sudah mengendus aura kematian dan bersiap kabur. Namun, serangan jiwa mendadak dari Xiaoyan sempat menundanya hingga ia kehilangan peluang emas tersebut. Begitu ia pulih, teratai Nirvana sudah tiba di depan mata. Ia terpaksa mengepakkan 3 pasang sayapnya, gila-gilaan serempak mengerahkan kekuatan perlindungan terkeras dari tanduk dahinya. Namun, di hadapan teratai Nirvana, 3 pasang sayap putihnya tetap terkoyak putus hingga darah mengalir laksana aliran kecil. Bahkan tanduknya pun mulai mengeluarkan suara retakan. Tatapan mengejek di mata sang unicorn kini sirna, digantikan oleh kengerian mutlak tanpa sisa keangkuhan lagi. Di sisi lain, kondisi Xiaoyan tidak kalah berantakan dengan pakaian yang sebagian besar hancur. Meski teratai itu adalah ciptaannya, kekuatannya terlalu sulit dikendalikan untuk percobaan pertama hingga membuat kulitnya mengepulkan asap hitam seolah terbakar. Sambil terengah-engah, ia buru-buru menjejalkan pil obat satu demi satu dari cincin penyimpanannya ke dalam mulut. Aliran energi murni dari pil tersebut segera menyehatkan tubuhnya yang terluka parah, sementara pandangan matanya tetap mengunci pusat awan jamur. Dasar anak manusia sialan, dasar gila, aku paling benci melawan orang gila sepertimu. Jika bukan karena hubunganmu dengan gadis itu, aku pasti sudah membunuhmu sekarang, umpat unicorn bersayap 3. Seketika setelah wujudnya kembali terlihat jelas, ia menggetarkan tubuh besarnya seraya mengumpat gusar. Ia sadar betul,
Jika saja kontrol dan akurasi Xiaoyan tadi tidak meleset akibat baru pertama kali fusi, ia dipastikan sudah tewas di tempat atau minimal cacat permanen. Melihat lawan yang terluka parah namun ternyata masih menyimpan sisa kekuatan, ekspresi Xiaoyan sedikit muram. Ia perlahan mengalirkan sisa ki di tubuhnya, bersiap mengantisipasi amukan sang unicorn. Namun, di luar dugaan Xiaoyan, makhluk raksasa itu justru menyusutkan ukuran tubuhnya, lalu tiba-tiba berbalik gila dan melarikan diri sekencang mungkin menuju Cakrawala. "Sialan kau monster, aku tidak mampu memprovokasimu, tapi tidak bisakah aku bersembunyi?" gerutu sang unicorn kabur laksana habis melihat setan. Bagi unicorn bersayap 3, meski secara kekuatan ia tidak perlu takut, namun status malaikat bersayap ungu milik adik Xiaoyan di dalam klan malaikat bukanlah sesuatu yang berani ia singgung. Ia terpaksa pergi menjauh dengan sangat frustrasi. Xiaoyan sempat berniat mengejar, namun karena terhalang oleh cedera parah di tubuhnya sendiri, ia terpaksa menyerah. Ia segera duduk bersila dengan tenang demi merawat luka dalamnya hingga pulih. 少年时，意外在根河黄河但精华不仅让我伤势痊愈，